Sedang ramai beredar potongan video Pak Prabowo Subianto ketika berbicara di depan kadernya menanggapi sisa dari debat capres pertama ketika Anies Baswedan berbicara dan bertanya tentang perasaan Pak Prabowo mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi, yang mana ketika itu berlanjut dengan pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutus bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik berat dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang memutus putusan 90 dan menjatuhkan hukuman paling berat terhadap Anwar Usman, paman Gibran Raka Buming Raka, yang sekarang menjadi cawapres Prabowo dan ipar dari Pak Jokowi. Anies ketika itu bertanya bagaimana perasaan Pak Prabowo. Nah, di dalam debat Pak Prabowo memang menjawab sudah mulai emosional. Dan terlihat juga kala itu reaksi dari Gibran memprovokasi para pendukungnya muncul. Namun tampaknya perasaan belum puas menjawab di dalam debat tersebut karena takut dilihat publik secara gamblang. Prabowo sedikit mengendalikan dirinya, tidak menggunakan kata-kata yang negatif meskipun gesturnya terlihat sangat ngenyek, meledek, melecehkan, bahkan kesannya menganggap remeh Anies Baswedan. Kemudian muncullah potongan video yang beredar di acara Gerindra. Prabowo masih menanggapi dengan kalimat etik ndasmu etik. Sebetulnya kalimat ini cukup kasar, keras, dan di luar etika kepatutan seorang calon pemimpin yang maju sebagai calon presiden. Saya membayangkan ketika seorang pemimpin berbicara seperti ini dan kemudian ditiru oleh generasi-generasi atau setidaknya ditiru oleh kader-kadernya yang puluhan ribu sekarang. Jadi calon anggota legislatif saja puluhan ribu jumlahnya dari Gerindra. Bagaimana kalau semua menjadikan kalimat itu menjadi panutan? Setiap bicara nanti dengan rakyat salah sedikit, tidak sedang sedikit ngomong ndasmu, tidak nyaman sedikit ndasmu. Itu kan akan sangat berpengaruh negatif dalam pembentukan karakter anak-anak bangsa kita ke depan. Apalagi contohnya, tanda kutip, kalau sampai Prabowo memenangkan pemilu presiden nanti, rakyatnya protes, rakyatnya demo, langsung ngomong ndasmu demo apa, ndasmu demo. Ada yang protes, semua dijawab ndasmu. Ini tidak baik. Dan saya berpikir bahwa masyarakat harus memahami kondisi ini sebagai kondisi yang tidak baik. Jadi memilih pemimpin itu tidak hanya senang-senangan saja melihat figur seseorang. Rusaknya kadang-kadang demokrasi di sebuah negara karena masyarakat pemilihnya hanya melihat dan menggunakan rasa suka tidak suka terhadap sosoknya. Disitulah muncul ketika sosok yang didukung melakukan hal-hal yang buruk, tidak baik, bahkan jahat. Bagi pendukung itu menjadi sah-sah saja, normal, dan bukan sebuah sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang jahat, dan bukan sesuatu yang tidak baik. Malah didukung. Saya melihat tepuk tangan kader Gerindra ketika Prabowo berkata ndasmu etik ndasmu. Orang tepuk tangan, ditepuk tangan. Iki opo maksudnya? Lah kok sesuatu yang tidak baik ditepuk tangani dan diberikan selebrasi. Ini yang saya agak prihatin. Ini bagaimana nasib anak-anak bangsa kita ke depan kalau pemimpin-pemimpin kita memberikan contoh yang buruk. Nah sekarang di counter oleh tim-tim Gerindra, juru bicara katakan itu kan hanya candaan-candaan. Itu cara berlindung, cara membela diri yang tidak elok, tidak etis. Candaan pun itu tidak baik. Janganlah bangsa ini diajari kemudian bercanda dengan bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang kotor, bahasa-bahasa yang tidak patut secara etika. Apalagi calon pemimpin. Mungkin kalau orang-orang biasa di jalanan sana bicara ndasmu itu biasa. Tetapi ketika seorang calon pemimpin berbicara seperti itu sesuatu yang tidak biasa, apalagi diselebrasi, diglorifikasi oleh para pendukungnya bahwa itu biasa saja, rusak masa depan bangsa kita. Hancur nasib masa kita ini. Generasi kita dididik menjadi generasi yang tidak bermartabat, tidak berbudi pekerti, dan tidak bermoral. Jadi saya mau memberikan
edukasi politik terhadap pemilih. Hati-hatilah memilih pemimpin. Lihatlah semua karakternya. Jangan hanya karena suka tidak suka. Ketika saya mendukung si A, ya sudah harga mati. Pokoknya si A, dia mau buruk, mau penjahat, mau orang baik, dukung terus. Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar memang baik untuk semua level kehidupan. Apalagi dalam penciptaan karakter kepemimpinan ke depan. Generasi kita jangan dirusak oleh narasi-narasi yang buruk, tidak baik, tidak beretika. Meskipun katanya itu bercanda. Masih banyak kata candaan lain yang baik. Kenapa harus menggunakan kata-kata yang tidak baik?